Nah, saya senang juga dia mengakui ini. Karena bagi saya inilah problem utama pemerintahan Presiden Jokowi selain soal-soal ekonomi dan lainnya. Ini kebebasan demokrasi ini makin turun. Sahabat sekalian, ini yang agak terus terang saja memprihatinkan kalau kita mau jujur. Itulah yang RH Channel perjuangkan. Ini seperti the last standing man in demokrasi, ya, the last standing YouTube in demokrasi. Jangan sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada hal yang menarik dari SMRC, ya, Saiful Mujani Research and Consulting, yang mengungkapkan 9 tahun Jokowi ternyata demokrasi mundur, memburuk dibanding zaman SBY. Nah, saya senang juga dia mengakui ini. Karena bagi saya inilah problem utama pemerintahan Presiden Jokowi selain soal-soal ekonomi dan lainnya. Ini kebebasan demokrasi ini makin turun. Negara kita yang berdarah-darah dengan korban nyawa menuju era reformasi dengan harapan adanya kebebasan sipil, sekarang malah regresif. Hati-hati. Kalau misalnya kita salah pilih pemimpin lagi di 2024, jangan-jangan kita kembali pada era otoriter. Kalau yang dekat dengan kekuasaan enak, tapi coba nanti kalau mereka kekuasaan berganti dan presiden yang baru pun otoriter juga. Atau saya ingin katakan bahwa presiden otoriter itu dinantikan terus oleh mereka yang mendekat dengan kekuasaan hari ini. Kan bahaya sekali jadinya. Negara kita menjadi negara yang tidak lagi bebas, cuma separuh bebas, partly free. Padahal berdarah-darah untuk menciptakan reformasi. Coba kita bacakan, ya. Dan akhirnya diakui juga. Karena SMRC biasanya hanya mengungkapkan hal-hal yang baik tentang Presiden Jokowi. Dan sekarang ini mengakui ada soal seperti ini. SMRC ungkap 9 tahun Jokowi ternyata demokrasi mundur, memburuk dibanding zaman SBY. Newsworthy, Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta, Saiful Mujani Research and Consulting SMRC mengungkap bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran selama 9 tahun. Hal tersebut diungkap lantaran demokrasi Indonesia genap berusia 25 tahun atau 1/4 abad pada tahun 2023 ini. Demokrasi kita mundur. Mei 1998 ke Mei 2023, demokrasi kita sudah berumur 25 tahun, 1/4 abad. Bagaimana rapor demokrasi kita, kata SMRC, dikutip Warta Ekonomi Newsworthy dari akun Twitter milik mereka. Bahkan selama 9 tahun ke belakang, tepatnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rapor demokrasi Indonesia ternyata memburuk. Rapor demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi bahkan lebih buruk daripada rapor demokrasi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekalipun. Setidaknya hasil tersebut yang ditemukan oleh Freedom House, sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Washington dengan kantor cabang di berbagai negara. Selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rapor demokrasi kita ternyata memburuk bahkan dibanding demokrasi di zaman SBY, paling tidak di mata Freedom House, kata SMRC. Ini ada, ya, Mei demokrasi kita mundur. Mei 1998 ke Mei 2023, demokrasi kita sudah berumur 25 tahun, 1/4 abad. Bagaimana rapor demokrasi kita selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi? Rapor demokrasi kita ternyata memburuk. Luar biasa, ya. Dan kalau kita lihat Freedom House, sobat era sekalian, ini Freedom House mengatakan, ya, kita tren skor kebebasan Indonesia 0 sampai 100 menurut Freedom House. Jadi semakin bebas itu semakin tinggi skornya, seperti IPK, ya.
Dan kita ya alhamdulillah masih tergolong negara yang tidak otoriter, tapi masa cuma itu targetnya, rendah sekali. Kenapa? Karena reformasi itu adalah sebuah perjuangan di mana bahkan presiden hari ini pun tidak andil di dalamnya. Jadi justru tugas kita adalah bagaimana memelihara demokrasi bahkan mengembangkannya. Dan tadi saya sudah membuat polling lagi soal presiden atau calon presiden yang dianggap lebih mampu dalam mengembangkan dan menumbuhkan demokrasi serta melindungi kebebasan sipil. Sudah 34.000 yang voting, Anies Baswedan 9%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 9%. Jadi mereka nggak percaya selain Anies bisa mengembangkan demokrasi dan melindungi kebebasan sipil. Kalau kita lihat ya dari Freedom House yang ditampilkan Saiful Mujani Research and Consulting pada tahun 2013, negara kita free, bebas pada 2013. Kemudian 2014 pada masa pemerintahan Jokowi mulai berkuasa, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022 kita partly free. Jadi partly free itu separuh bebas cuma. Bahkan angka kita sekarang memburuk seperti indeks persepsi korupsi yaitu angka terendah 59. Angka tertinggi kita selama masa pemerintahan Jokowi hanyalah 65. Jadi you can imagine kalau kita bicara tentang achievement prestasi pemerintahan Presiden Jokowi. Paling tidak dua sudah yang buruk. Buruk pertama adalah pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi atau CPI Corruption Perception Index, dan skor kebebasan ya menurut Freedom House kita di angka 59. Bayangkan. Kalau di bawah 50 itu sudah tidak bebas. Tapi kalau di bawah di atas 59 sampai barangkali 70-an lah ya atau 60-an berapa, mungkin kita bisa mengklaim sebagai negara yang bebas. Tapi ini kita negara separuh bebas saja karena angka kita cuma 59. Sahabat sekalian, ini yang agak terus terang saja memprihatinkan kalau kita mau jujur. Itulah yang RH Channel perjuangkan. Ini seperti the last, ini the last standing man in democracy ya. The last standing YouTube in demokrasi. Jangan sampai begitu. Ya. Jadi demokrasi kita demokrasi yang parah ternyata. Demokrasi yang regresif, demokrasi yang mundur, bukan flourish, bukan berkembang tapi regresif. Ketika di Amerika Serikat dan juga di India, saya membanggakan demokrasi Indonesia. Saya katakan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi, artinya negara yang bebas dalam hal menyatakan pikiran, berpendapat dan lain sebagainya. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian itu harus saya koreksi kembali. Kita bukanlah negara bebas tapi negara yang penuh ancaman. Dan para pengancam ini dengan santainya mengatakan inilah budaya Indonesia. Kalau tidak melanggar hukum kenapa takut dan lain sebagainya. Padahal hukum yang dilaksanakan atau dipraktekkan atau diimplementasikan adalah hukum yang mengandung benih-benih otoritarianisme dan makin otoriter ketika diterapkan secara semena-mena. Seperti Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, mereka-mereka yang mengadu itu di-entertain terus-menerus. Dan menurut saya penegak hukum sedikit banyak terlibat dalam hal ini yang membuat demokrasi kita menjadi demokrasi yang tidak berkembang. Kita menginginkan demokrasi kita, demokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan kadar demokrasinya. Demokrasi Pancasila itu bukan berarti demokrasi yang menghindari kritik. Tapi kalau sudah mengkriminalisasi orang yang berpendapat, itu bukan demokrasi namanya, itu otokrasi, itu otoriter namanya. Tidak ada demokrasi yang memenjarakan orang karena berpendapat. Kalaupun seandainya misalnya dalam pendapat tersebut dianggap melakukan penghinaan, ya silahkan adukan yang bersangkutan secara horizontal antar warga negara, tapi jangan melibatkan state aparatus, harusnya begitu. Jadi gugat secara perdata harusnya. Kalau kita mau berdemokrasi. Dan kalau kita lihat juga sobat era sekalian yang terkait dengan
skor komponen kebebasan Indonesia, tren skor komponen kebebasan Indonesia menurut Freedom House itu political right dan civil liberties turun terus. Kebebasan sipil itu nilai kita 29, buruk sekali komponennya ya. Jadi komponennya itu ada 2, yaitu political rights dan civil liberties. Jadi yang turun terus itu adalah kebebasan sipil. Pada tahun 2013, pada masa pemerintahan Presiden SBY, kebebasan sipil kita pada skor 35, kemudian turun pada 2014 menjadi 34 ketika Jokowi berkuasa. 2015 menjadi 34, 2016 tetap 34, 2017 34, 2018 jadi 34 dan 2019 turun menjadi turun jadi 32. Jadi itu tahun pemilu ya, tahun di mana sering terjadi penangkapan dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2020 ketika COVID-19 menjadi 31, turun lagi. Dan sekarang pada masa akhir 2022 ini ya, pada akhir 2022 tinggal 29. Itu komponen tentang kebebasan sipil kita. Lalu kalau kita bicara tentang political right, skornya 0 sampai 40 ya, ini 0 sampai 60. Jadi political right, hak-hak politik itu relatif stabil baik pada masa pemerintahan SBY maupun pada masa pemerintahan sekarang. Jadi hak-hak politik kita lumayan lah. Jadi misalnya hak untuk mencoblos kita tidak ditekan ya, tapi civil liberties, kebebasan sipil itu yang makin terus menurun. Maka skor kita menjadi skor yang cuma dianggap separuh bebas dari 100, skor kita cuma terakhir kalinya 59, 2 tahun terakhir 2021-2022. Gitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan memahami. Jadi kalau kita bicara tentang Freedom House, kebebasan di Indonesia, maka komponennya adalah political right, hak-hak politik, angkanya 0 sampai 40 dan kebebasan sipil 0 sampai 60. Dan kita termasuk negara yang separuh bebas jadinya. Oke, begitu dong. Jadi menurut saya kita semua civil society memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kembali roh demokrasi kita. Kalau enggak, wah gawat kita. Jangan hanya berpikir tentang mencari atau mengeruk keuntungan ekonomi, misalnya dengan bekerja sama membuat lembaga survei yang bisa direkayasa misalnya. Soal macam-macam, tapi intinya adalah kebebasan sipil kita berada dalam bahaya karena skornya itu secara umum cuma 65, membuat negara kita separuh bebas saja. Oke, sobat era sekalian, coba kita tengok sedikit hasil polling kita. Ya, 35.000 siapa capres yang mampu mengembangkan demokrasi dan melindungi kebebasan sipil. Anies Baswedan masih dipercaya dengan 90%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 5%. Baru 35.000 ya, kita pengen 100.000 minimal. Baru kemudian kita beranjak kepada polling dengan tema yang lain lagi. Coba kita baca komentar sobat era terkait dengan tema ini ya. Ini biasanya tema-tema seperti ini mudah-mudahan lebih jauh bermanfaat ya. Kemudian Bang RH, Anies bukan 9% tapi 90%. Oh ya 90% ya. SMRC besok enggak independen lagi, kita sikat lagi, oke. Apalagi betul sekali, mudah-mudahan ada presiden adil, jujur, amanah, pro rakyat Indonesia. Semenjak rezim Pak Jokowi, negara Indonesia tak baik-baik saja, bahkan terjadi kemunduran di semua lini. Dan juga korupsi seputar kekuasaan. Sudahlah, sekarang kalau kita mau jujur, orang-orang yang nempel kepada kekuasaan atau yang berkuasa hari ini, kira-kira yang tidak korupsi banyak enggak? Atau yang korupsi banyak enggak? Kalau kita mau jujur, rata-rata mereka menggapai kekayaannya ketika mereka berkuasa. Incredible. Jadi dari anak jalanan tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya ya. Luar biasa. Oke, itu artinya ketika menjadi pejabat publik mereka bertambah kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Oke, apalagi ya? Kaji ya, kemewahan terakhir dalam demokrasi adalah bebas berpendapat. Tapi saat ini kita sudahlah tak sejahtera, mau ngomong pun beresiko dipenjarakan. Ya coba bayangkan ya.
sudah makin susah pekerjaan, pendapatan makin turun, kebebasan pun turun juga. Jadi apa yang mau kita peroleh, yang kita banggakan dalam masa pemerintahan 9 tahun terakhir ini kalau hasilnya seperti itu. Mundur dalam segenap bidang. Yang diagung-agungkan cuman pembangunan infrastruktur. Tapi begitu dikaitkan dengan misalnya dampak untuk mengurangi kemiskinan, enggak. Dampak untuk peningkatan menghilangkan kesenjangan, enggak. Jadi apa yang kita harapkan dari itu kalau kita bicara ujungnya. Belum lagi tadi demokrasi dan kebebasan sipil serta konstitusi. Oke, kita berdoa saja ya, semoga negara kita mendapatkan jalan baiknya kembali dengan mendapatkan pemimpin yang benar di 2024. Pemimpin yang benar dan benar-benar pemimpin. Sorry to say ya, mudah-mudahan itu adalah calon yang terbaik dari apa yang ada. Siapapun orangnya, yang penting dia bisa menegakkan demokrasi di Indonesia, kebebasan sipil, hak-hak politik, warga negara, kemudian juga ada demokrasi ekonomi, maka kita harus mendukung orang tersebut. Tapi punya track record yang proven, bukan hanya sekedar ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.